Apalagi saya melihat anak-anak muda sekarang ini bocah-bocah pada kagak ngestoin gitu. Apa tuh ngestoin? Ngestoin tuh nggak merhatiin, nggak mempelajari. ngestoin. Ya, banyak serapan-serapan bahasa. Oh. Karena memang akulturasi budaya di Depok itu macam-macam. Iya. Ada Jawa, ada Sunda, ada Cirebonan, Pahariangan tuh. Karena memang secara sejarah memang sudah ada di situ pada zaman tersebut. Iya. Bahkan nonton bioskop aja juga setahu saya itu juga bahasa Belanda itu. Iya, bahasa Belanda. Bioskop gitu. Iya, luar biasa. Biasanya kita bukan bioskop, nyebutnya misbar. Misbar. Iya, dulu mah belum ada bioskop. Iya, gerimis bubar. Pantunnya mau ke acara pakai kebaya. Nah, Kebaya dibuat dari kain katun. cakep. Banyak cara ngelestariin seni dan budaya. Salah satunya seni budaya pantun. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil tampah di atas papan. Siapa tuh di depan? Dan saya bungkus lampe. Saya, Cang Rohim, baru aja sampai. Dari Cikini ngebeli sesim. Badan lelah minum sekuteng. Oh, ini yang namanya Cang Rohim. Ambil satu gorengan tahu. Buah paya jatuh ke tanah. Lah itu, gini kan abang tahu. Ngomong-ngomong, saya ada di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Jagongan, ketemu lagi sama gue Iwan. Biasalah kita ngobrol-ngobrol santai di podcast Jagongan Yuk. Nah, buat Sobat Jagongan yang baru kali ini nonton, juga yang belum, bantulah channel Jagongan Yuk ya. Klik tombol subscribe, like, comment, share. Pokoknya kalau sekarang bahasanya ke encang, encing, nyak, babe. Nah, kirimin semuanya biar pada support kita semuanya. Kenapa gue ngomong begini? Karena tamu kita sekarang nih luar biasa nih. Kita sekarang mau ngomongin budaya Betawi ya. Kita tinggal di Betawi tapi kita belum ngomongin Betawi, kurang lengkap kayaknya, kurang afdol. Nah, sekarang kita udah kedatangan tamu, nanti kita bisa ngobrol lebih lengkap lagi, lebih detail lagi sama tamu kita kali ini ya tentang budaya Betawi khususnya palang pintu. Gue sih demennya sama pantun-pantunnya nih. Oh, pokoknya gue benar-benar cakep cuma gitu doang bisanya. Nah, kita mulai aja langsung kita ngobrol sama Cang Rohim nih. Dia palang pintu yang apa? Kondang, bahasa Betawinya kondang ya. Kondang. Bukan kondangan, kondang. Kondang di daerah Depok sini. Cang Rohim, terima kasih. Siap, udah mau berkunjung nih. Iya, istilahnya apa nih kalau berkunjung? Nyaba. Nah, nyaba ke studionya Jagongan. Jagongan, Luar biasa. Nah, Cang Rohim, Siap. ya. Nah, ini kan kita ngomongin budaya Betawi nih. Betul. Khususnya kalau dulu pernah kita lihat yang paling seru kan ada istilah palang pintu. Kalau di kawinan Betawi ya, adat Betawi ini. Nah, itu kan si mempelai cowok itu ramean tuh. Ya. Di depan ada yang silat, ada yang pantun. Nah, sebelum kita mulai ya, pengen tahu dulu nih secara sejarah kenapa sih disebut palang pintu. Palang pintu kan kalau sekarang istilahnya kita tahu depan komplek ada palang pintu nih, portal ya. Nah, gimana tuh Cang? Jadi gini, izin terkait dengan palang pintu sebenarnya mah itu istilah gitu kan. Kenapa bisa disebut palang pintu? Itu karena merupakan ada nilai-nilai si pihak buat laki-laki ini ada nggak kesungguhan, ada nggak keseriusan. Nah, disitulah nanti akan teruji di situ. Makanya palang pintu ibaratnya itu kalau mau masuk palangnya kudu dilewatin, kudu dibuka gitu, jadi boleh masuk. Nah, bicara palang pintu itu banyak susunan-susunan dari silat, pantun, ngaji, juga bebawaan gitu. Itu ada di situ semua gitu. Semuanya di situ ya. Nah, kalau secara palang pintunya itu berarti dari pihak mempelai wanita gitu ya yang disebut palang pintunya. Karena berarti dia nanti yang nyambut kan, nyambut rombongan dari calon mempelai prianya. Iya, buat ngebuka palang pintu. Nah, kalau Cang Rohim sendiri nih, Cang Rohim ini
kalau dari bicara generasi nih, bicara generasi susunan itu Kang Rohim nih apanya nih? Kalau saya memang kalau untuk generasi adalah saya generasi pendengar. Oh, Jadi pendengar. bukan si yang ngeranapin. Oh. Kalau ngeranapin itu adalah ngerasain pada Oh, iya zamannya. iya iya. Saya punya Jadi baba, punya engkong, iya. nah diceritain dah tuh. Saya denger nih dari mak saya, ceritanya Oh, begini-begini, gitu. iya Nah, iya nanti iya. setelah saya generasi pendengar, ada lagi namanya generasi cerita, Oh, gitu. jadi istilahnya generasi cerita tuh mungkin yang keempat berarti Iya, gitu ya? keempat buat anak cucu Anak-anak, kita. Nah, oke, gitu. ya ya ya, itu generasi cerita gitu. Mhm. Karena dia mungkin mereka ini tidak langsung Nah, ngalamin tidak langsung pada ngalamin. saat, ininya gitu, benar-benar istilahnya pas acaranya gitu ya. Iya. Tapi kan mungkin kalau saat ini nih Cang Rohim, kalau saat ini masih ini nggak sih istilahnya masih umumkah gitu secara adat Betawi ini pada saat ingin melangsungkan ini apa ya namanya, bukan lamaran ya istilahnya pada saat calon Mau mempelai duduk di pelaminan. itu masih Sebenarnya kalau untuk bicara masih atau tidak, itu kembali kepada orang yang mau melestarikan, gitu. oke. Sebenarnya ini adalah, budaya Iya kita iya yang iya memang iya. harus kita lestarikan, harus kita kembangkan, gitu. Iya. Memang banyak yang berkomen bahwa palang pintu cuman begitu-gitu aja, padahal palang pintu ada nilai-nilai sakral. Kenapa ada nilai-nilai sakral? Karena, si pemantun ini akan menceritakan proses jalannya palang pintu. Mmm. Itu. Kenapa saya bilang ada sakralnya, karena ada ngajinya, ada etikanya, Mmm. gitu. Itu Iya dia. iya, istilahnya sayang kan ya kita, Mhm. sayalah terutama gitu ya, saya terutama pribadi itu kan, ya cukup ironis lah melihat Mhm. tayangan-tayangan gitu kan, ya yang mungkin saya pernah lihat gitu di Mhm. budaya Jawa yang main Mhm. gamelan kok malah bule-bule gitu kan, Mhm. Iya. orang kitanya pada kemana gitu. Betul Terus betul. yang nari Bali juga pernah lihat juga orang asing gitu kan. Betul. Sayang banget ya. Iya. Walaupun ya kita juga ngerasa gitu, kita juga Bener, nggak emang miris ngapa-ngapain gitu kan. gitu. Miris, saya juga Mhm, ngeliatnya juga miris. Apalagi saya melihat, anak-anak muda sekarang nih, bocah-bocah, mhm, pada kagak ngestoin gitu. apa tuh ngestoin? Ngestoin tuh nggak Oh, merhatiin, iya nggak iya, mempelajarin, ngestoin. iya, nggak Iya, dengerin gitu kan. iya 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 iya. Padahal kita ini kaya akan budaya Bener bener bener. gitu. Jawa dengan budaya Mhm, Jawanya, mmm, Betawi dengan budayanya. Kan iya, kalau kita yang merasa kampung dewek, ya mmm, sama-sama kita ngelestariin, kembangin. Bagaimana mmm, caranya? Nggak mesti harus bisa ini itu, nggak mhm, mesti. Begini aja udah iya, ngelestariin nih. oh, Abang pakai pangsit iya udah termasuk ngelestariin, iya, gitu. gitu kan. Nah, tapi istilahnya kalau selain pelestarian, kita balik lagi ke budaya Betawi nih, Cang Mhm. Rohim. Betawi itu ada ini nggak sih istilahnya kalau yang pernah dengar ada Betawi, Oh iya, tengah sama Betawi pinggiran iya. atau disebut apa, pernah dengar ora atau Iya, apa gitu. Betawi Tapi ora heeh, gitu. tapi itu, gimana tuh I setahu Cang Rohim? Sebenarnya sama, Mhm. cuman karena logatnya aja beda. Oh, Memang ada namanya itu adalah, pembagian, Betawi Tengah, mhm. Betawi Pinggir. Oh disebutnya Betawi Iya. Nah, Tengah. kalau Betawi Ora itu termasuk Betawi Pinggir, gitu. Oh, Nah, khusus di Depok ini termasuknya Betawi Betawi Pinggir, pinggir. gitu. Mungkin kalau yang Betawi Tengah tuh, era-eranya, Bang Benyamin gitu, Iya, Kemayoran, situ heeh, disebut Betawi Tengah. Iye iya. iye, itu iye gitu ya Iya, ya? karena bedanya cuman, logat aja sih sebenarnya, Oh, dialeknya aja dialeknya gitu, aja. sebenarnya maknanya sama Mhm gitu. mhm. Cuman kalau di Depok tuh memang banyak serapan-serapan bahasa gitu, Oh, karena memang akulturasi budaya di Depok itu macam-macam, ada iya. Jawa, ada Sunda, Mhm. ada Cirebonan, Pahariangan Mmm. tuh. Karena memang secara sejarah memang sudah ada di situ pada Mhm. zaman tersebut Iya gitu. iya iya. Ya mungkin juga makanya ada istilah nyambung nggak sih ini, Mmm, eee, Belanda Depok nah gitu. iya, nyambung Bahasa gitu. Belanda juga gitu ya? Iya, nyambung karena Mmm, memang di Depok ini bahasa-bahasa serapan itu yang tadi saya bilang, mhm, ada bahasa Belanda reken, mmm. Nah, ada bahasa Belanda konten, iya, gitu. Terus juga ada bahasa Cina, "Gua minta duit dong, heeh. seceng," Oh iya ya, goceng ini gitu 5.000, ya ceban, noban, nah iya gitu. istilahnya bahasa-bahasa yang secara entah kita sadar atau Mhm, tidak, itu biasa kita gunakan sehari-hari betul, sebetulnya gitu kan. betul banget gitu. Gitu, bahasa iya ya istilahnya
begitu tuh seceng ada nggak gitu, ceban gitu. Padahal itu bukan ya istilahnya bukan asli Depok gitu kan, Iya, itu serapan dari bahasa Cina gitu kan. betul. Iya iya iya, bahkan nonton bioskop aja juga setahu saya itu juga bahasa Belanda Iya itu, bahasa Belanda, gitu. bioskop gitu. Iya, luar biasa. Nah, Biasanya kita bukan bioskop nyebutnya misbar. misbah iya dulu mah belum ada bioskop, Iya, gerimis gerimis bubar. ngalamin tuh kita lagi kecil tuh. Iya, pulangnya ngeramban ya. Iya. Nah, Iya. ini apa? Kalau di apa? Boleh cerita nih, Cang Hmm, Rohim. Istilahnya Cang Rohim kan kalau setahu gua ini deh kayak Betawi-Betawian gitu. Kita nih. hmm, Nah, kita kan taunya nih Cang Rohim juga sebagai orang yang pelaku lah disebutnya pelaku atau ngelakonin mhm. sampai sekarang ya Iya, dengan entah itu untuk pelestarian budaya, yang pasti untuk pelestarian budaya dalam acara pernikahan atau apa. betul. Itu apa sih biasanya yang disampaikan tuh apa tuh, Cang? Kalau saya sih yang saya sampaikan kepada buat teman-teman Hmm. khususnya yang ada di dunia media sosial, Hmm? itu lebih ke arah edukasi. Oh, enggak pada saat Cang Rohim ngadepin ini Heeh. lagi pada bawa rombongan nih Oh saya mewakili. itu sebagai, pemantun. Oh, oh iya, oh Saya sebagai pemantun. pemantun, Oke. karena memang saya, lebih fokus di pantun Oh, di gitu. mana? Ya, Coba bisa kali mantun nih. Ntar kita cakep doang. jadi begini, Hmm. pantunnya, mau ke acara pakai kebaya. Nah, Kebaya dibuat dari kain katun. cakep. Banyak cara ngelestariin seni dan budaya, Nah, salah satunya seni budaya pantun. nah, luar biasa tuh, gengs. Kita cuma bisa cakep-cakep doang. Nggak apa-apa Kagak bisa gitu. baliknya. Ya dengan pantun saya bisa ya bermanfaat buat orang Hmm. banyak tentunya, dalam kebutuhan-kebutuhan orang pengen minta pantun, ya Hmm. saya kasih gitu. Saya Hmm. tidak minta royalti atau gimana-gimana, Hmm. selagi itu manfaat buat orang banyak, Hmm. kenapa enggak, Oke. gitu. Nah, tapi dalam hal istilahnya kan bukan ingin maksud hal ini apakah bisa disebut pergeseran Mhm, budaya atau mhm, apa kan kalau sekarang kita ada pantun-pantun yang di TV lah atau di mmm, sosial media itu sepertinya ya mungkin kalau saya contoh ini mhm, gitu kan, buah sawo, buah duren beli mmm, di Cikini gitu mmm, kan, wow keren nih gitu. nah, Apakah itu sudah bisa disebut sebuah pantun mhm, kah? mhm. Atau sebetulnya secara pakem, wah itu nggak memenuhi Jadi gini, bicara gimana? terkait pantun memang Mhm, itu ada, apa namanya, rima, mhm, sampiran, isi. oke, Itu baru disebut pantun. Karena mmm, pantun itu harus 4 baris. oh 4 Iya, kalau baris, misalnya cuma satu baris, itu mhm. bukan pantun, itu disebutnya Oh namanya gurindam. oh Iya, gurita, jadi kalau pantun itu 4 baris. mhm Jadi, misalnya mhm ada ABAB, mhm ada BBBB, mhm, ada AAAA, tuh kayak gitu oh, modelnya. Jadi kayak misalnya begini, mmm, ke Sukabumi, mhm, mi, mmm, berangkatnya pagi, iya gi, oke, cari taman, man, nah ya kan, bikin acara, ra, nah, silaturahmi ketemu mi, mhm ya kan, kagak bikin rugi, berangkat pagi, mhm banyak teman, aman, mhm jadi saudara, mhm, ra. oh iya iya, ya istilahnya memang harus terkait dan nyambung gitu Iya, ya, jadi ada cerita, itu sebenarnya oh cerita pendek gitu. oh si pantun itu, Iya, jadi misalnya, ke Sukabumi berangkat pagi, lu ke Sukabumi berangkat pagi ngapain? iya, Cari taman, bikin acara. oh iya iya Nah, iya iya, baru isinya, mmm, silaturahmi kagak bikin kita rugi, banyak mhm, teman nambah saudara, wah luar begitu. biasa. Kita paling dulu banget dulu di sekolahan suruh bikin pantun, sajak, waduh udah mumet tuh apa, iya iya bener bener inget istilahnya, AA atau AB gitu Mhm, belakangnya gitu iya. ya. Kita nyari apa, selak-selak alah paling. Ya makanya tadi saya bilang ini Mhm adalah kembali kepada edukasi kepada mhm bocah-bocah nih yang mhm, zaman sekarang. iya, Kadang-kadang kan sekata-katanya, misalnya mmm, ikan hiu kakinya patah. mhm Secara logika, mhm. ikan hiu punya kaki, Iya ya iya kan iya, gitu. I love you ngapa? Kan mhm, gitu. oh, Nyambung sih nyambung, mhm, cuman bukan pantun gitu. Pantun oh. itu 4 baris Karena gitu. terlepas dari apakah secara logikanya juga harusnya, masuk gitu, kayak Mhm, kayak tadi misalnya mhm, ikan paus kakinya patah gitu, iya, lah
ya kan ikan paus mah kagak ada kaki ya. Iya. Kalau mau disirip juga boleh, siripnya patah gitu, jangan bisa, kaki gitu ya. iya, itu maksud saya. Jadi kan Iya. ini lebih ke arah ke edukasi buat apa namanya bocah-bocah nih generasi sekarang. Karena kenapa? Ke Margonda ngebeli laksa. Laksa diolah Cakep. buat dimakan. Cakep. Generasi muda adalah harapan bangsa. Nah. Di puncaknya lah bangsa ini dipertahankan. Masya Allah. Ngalir aja begitu, gimana tuh caranya? Kita juga pengen itu. Bisa begitu ngobrolnya, Mas. Makanya kembali lagi terkait dengan palang pintu, memang saya dari tahun 2008. 2008 itu menggeluti kegiatan palang pintu di acara pernikahan. Kadang di acara-acara seremonial, kayak terima jabatan, terus pembukaan acara penting-penting, itu nyambut tamu, kedatangan tamu dari jauh, itu. Tapi Cang Rohim sendiri secara istilahnya ada sesi belajar khusus untuk pantun nggak? Kalau saya dulu secara otodidak, cuman karena saya pengen lebih afdol, kalau orang bilang mah minta ijazahnya, minta arahannya, minta bimbingan. Nah, alhamdulillah saya datanglah ke rumah itu Baba Jarudi, minta arahan, minta masukan, gimana Mbak? Memang beliau memang ahli pantun. Gitu. Iya. Jadi saya minta arahan pantun ini begini, wah dia memang dialeknya pakai E. Kalau saya kan Depok, pasti sesuai dengan kalimat tersebut. Karena Depok itu untuk pengucapannya kayak ada penekanan gitu. Kayak misalnya lu mau kemana? Kalau di Jakarta kan mau kemana lu? Iya. Ada nih agak gitu. Oke. Nah, Cang, sebetulnya bicara masalah palang pintu secara sejarah gitu ya. Itu kan selain pantun itu juga ada silat. Iya. Dan terus kalau yang saya pernah tahu gitu itu bahwa nanti si mempelai pria datang, ya kan, mempelai pria datang silat dulu tuh, letak. Nah, istilahnya kalau sekarang mungkin settingan saya juga nggak tahu deh istilahnya. Nah, cuma kalau giliran pesilatnya wakil dari mempelai pria kalah nih, jadi kawin nggak? Mereka jadi kawin. Kalau di zaman dulu itu betul, belum bisa jadi kawin, belum bisa nikah. Oh ya? Karena memang itu harus betul-betul sungguh-sungguh. Kalau dia kalah, dia suruh belajar lagi. Sampai bisa mengalahkan jagoan tersebut. Jadi intinya adalah sih sebetulnya bukan menang kalahnya ya, tapi dalam arti kesungguhan. Betul, lebih kesungguhan. Nah, kalau zaman gitu kalau zaman sekarang itu lebih ditongolinnya adalah seni budaya. Dulu ini begini loh. Cuman kalau bicara untuk kegiatan berantemnya memang sudah diatur supaya menampilkan keindahan seninya gitu, gerak silatnya, gerak pantun seni pantunnya. Karena ujung tombak dari palang pintu adalah pemantun. Karena dia adalah pembawa cerita. Apa sih makna dari palang pintu itu? Nah, si pemantun itu cerita tuh. Jadi kalau secara prosesi nih, secara prosesinya gitu, itu pemantunnya dulu yang maju kah? Atau pesilatnya dulu? Pemantun dulu. Pemantun. Dia bertanya karena dia ada bahasa harus ada etika. Jadi nggak Assalamualaikum. Gitu, nggak gitu. Cuma saya kadang-kadang miris, mungkin sebagian lah. Gitu. Saya nggak mau anggap yang lain banyak kayak gitu. Ada yang begitu langsung. Tapi kan kita menunjukkan bahwa budaya kita ini ada etika sopan santunnya gitu. Assalamualaikum, kita pelan dulu. Salamin tengah, tinggi, ntar rendah lagi. Gitu. Jadi kayak ada intonasinya diatur. Itu. Jadi jangan lurus. Ada juga yang banyol terus. Kalau banyol terus ngelawak terus itu namanya lenong. Iya juga ya. Beda lagi gitu. Bukan. Nah, kalau secara pengalaman nih, pernah nggak? Pasti pernah lah, Cang Rohim bawa calon mempelai pria gitu kan, secara kenyataannya gitu ya. Itu biasanya apa yang disampaikan tuh, Cang? Ya pertama yang kita sampaikan adalah itikat si calon pengantin laki-laki ini benar-benar sungguh-sungguh. Pokoknya istilahnya bahasanya gue harus duduk di pelaminan nih, gitu. Pokoknya mau bagaimana caranya gue harus bisa, gitu. Contohin kali gimana? Bukan berarti nih ntar temen gue ada yang mau. Ya artinya
Kayak misalnya begini, Gimana? kita dari awal pelan gitu kan, Hmm. serunding kacang tanah, daun mengkudu bungkus terasi. Cakep. Ini kan ditanya nih sama Ah. pihak perempuan. Hmm. Pertama kan stop. Heeh. Ada apa ini? Gitu Heeh. kan. Ya namanya orang mau lewat gitu Iya. kan. Serunding kacang tanah, Hmm. daun mengkudu bungkus terasi. Ini randang-rending pada mau kemana? Kalau mau Hmm. lewat kudu permisi. Oke. Dijawab lagi, Masya Allah. Eh, Tuh, kita nggak langsung, emang apa? apa Bang? Nggak gitu. Oh, ya, nggak frontal lah Iya, gitu karena ya. kita tamu, Hmm. biar supaya diterima, Hmm. Bang, kalau daun mengkudu bungkus terasi, bikin urap si daun pepaya. Kalau memang saya lewat sini kudu permisi, Hmm. mending Abang jawab salam dari saya. Oh, iya. Assalamualaikum. Heeh. Waalaikumsalam. Selimpang seliwar, begitu. Ambil pengilisan, Hmm. cuci selampe. Siapa itu di luar? Hmm. Alhamdulillah saya sama rombongan besan baru aja pada sampai. Oke. Masya Allah, rombongan besan gitu. Iya. Jadi kayak orang nggak ngeh. Kalau ini Oh, rombongan besan. iya. Iya, jambu klutuk dari pasar Minggu, warnanya merah udah pasti matang. Maka saya ngantuk lama menunggu. Saya pikir ini calon rombongan besan kagak jadi datang. Oh. Masya Allah. Ketahuan Iya. udah ngebet gitu. Tapi tetap istilahnya kalau ini tetap ada sisi humornya gitu Iya, ya. ada humorisnya, cuman memang nggak harus dibanyakin Ya, supaya apa, nilai, apa sih, sakralnya itu dapat, sakralnya tetap. gitu. Jadi orang itu yang nonton itu bisa mencerna. Iya. Yang kadang-kadang penonton itu kadang tiba mangap doang, ngerti kagak. Karena apa? Pesan yang disampaikan kurang nyambung. Iya. Karena mungkin pertama adalah dengan intonasi. Hmm. Karena mungkin kebanyakan bercanda Iya. mulu. Itu mungkin jadi orang pada mangap atau nggak paham. Tapi kalau orang yang penyampaian intonasinya diatur, terus ceritanya diatur, saya yakin orang juga akan banyak yang mau, oh begini loh palang pintu. Ternyata sakral ya, nggak main-main Benar, gitu. istilahnya benar-benar memahami filosofi dari tidak hanya sekedar berbalas pantun, tapi juga ada memang filosofi yang dibawa gitu kan. Kenapa sih harus ada berpantun gitu kan? Atau mungkin juga, nah kalau yang silat itu nanti setelah pantun itu baru mereka istilahnya unjuk ininya. Kebolehan. Iya, nanti diadu gitu. Siapa yang misalnya jagoan si pihak laki yang menang, ya bisa boleh masuk gitu. Jadi memang harus betul-betul diatur untuk adu silatnya, adu berantemnya gitu. Karena memang pesan yang disampaikan itu jadi ada yang tadi kembali saya bilang kesungguhannya ini gitu kan. Kalau Abang misalnya kalau peci gue warnanya hitam dipakai sampai kagak muat, lu ngajakin gue berantem, yuk kita berantem, yang berhenti sampai lebaran haji. Oh iya. Gitu. Itu kan berarti menandakan walaupun ada humornya, tapi kesungguhannya yang dilihat. Ada istilahnya buat saya nangkapnya ada titik penegasannya di situ. Serius. Iya. Jadi pokoknya nggak ada yang lain, pokoknya harus masuk gitu. Iya. Tapi kan secara etika kita sampaikannya, nggak secara menyelonong kayak kuda bawang pisang. Gitu. Nah, kalau sekarang ini kan istilahnya dilakukan oleh pihak ketiga lah gitu ya. Entah itu berbalas pantunnya, kemudian silatnya gitu. Nah, kalau dulu tuh memang harus dilakukan sama si calon mempelainya? Iya, langsung mempelainya. Jadi Oke. kadang-kadang itu bisa juga sama mertuanya. Karena mertuanya itu adalah guru silat. Iya. Gitu. Cuman kan ini mah pendapat saya ya, artinya saya kan memang generasi pendengar, memang keaslian dulu itu memang seperti itu. Jadi sebelum lu bisa jatohin istilahnya, lu belum bisa nganin anak perempuan gua, gitu, perawan gua, gitu. Iya, karena ya istilahnya mungkin sih logikanya gitu. Karena kebetulan kita juga nggak punya anak cewek gitu ya. Jadi laki kita bagian nyamperin mulu gitu. Sama. Jadi nggak ngerasain istilahnya gimana rasanya seorang bapak gitu ya. Pada saat anaknya mau dilamar, mau dibawa orang gitu kan. Ya mungkin kita juga secara ininya kan, waduh enak aja kita yang ngegedein dari kecil. Karena proses sebelum palang pintu tuh ada lagi sebelumnya. Ada yang namanya ngunduh mantu, ntar nginep 3 hari, itu prosesnya dulu mah. Jadi sebelum 3 hari lu belum boleh pulang gitu. Si calon? Itu nanti pas nginep 3 hari, ngendong 3 hari rumah mertua, baru dibawa pulang. Setelah mereka nikah resmi, boleh. jadi si mantu laki ini harus tinggal dulu. Iya. Mau nggak lu nimba tempat gue gitu? Gitu. Boleh bawa pulang tuh sama laki. Iya. Itu namanya nginep 3 hari gitu. Nah,
terlepas prosesi pernikahan palang pintu ini di adat Betawi ya, Cang. Nah, ini tuh apakah istilahnya yang kepikiran ini hanya punten kalau saya ambil contoh di adat Jawa atau apa ya, ada prosesi yang memang ini hanya ini hanya keraton aja karena memang istilahnya secara entah biaya karena prosesi itu mahal atau apa. Nah, apakah si adat Betawi ini itu memang ya untuk semua kalangan? Betul. Untuk semua kalangan memang harus ya kalau mau nikah zaman dulu kasarnya gitu ya. Ya beginilah prosesinya gitu. Iya, karena itu merupakan adat istiadat. Gitu, kebiasaan. Jadi istilahnya tidak mengenal kelas lah. Yang mengenal kelas gitu, nggak mengenal kelas. Makanya kalau orang yang pengen adanya palang pintu, berarti kan dia peduli. Gitu. Bukan berarti yang nggak pengen palang itu nggak peduli, bukan. Kan saya bilang tadi banyak cara. Gitu. Mungkin cara yang lain. Apa dia mengembangkan kulinernya, apa dia mengembangkan pakaiannya, itu kan cara. Betul. Makanya saya nggak mau berpendapat bahwa orang yang ketika mau nikah nggak pakai palang pintu dia nggak ngerti, nggak begitu juga caranya. Mungkin dia ada cara lain gitu. Mungkin juga diantaranya kenapa teman-teman saya ya maaf cakap gitu ya, yang asli Betawi dulu tuh dari kecil mereka sudah dibiasakan atau dilatih untuk ikut silat gitu yang cowok-cowok gitu ya. Karena memang kalau orang Betawi itu disebutnya lu harus bisa silat, bisa ngaji. Gitu. Basic tuh ya Iya istilahnya. basicnya, bisa silat, bisa ngaji. Itu doang. Gitu. Nah, kan dulu kan sekolah kata emak saya mah kagak sekolah. Gitu. Iya. Bapak saya juga begitu. Iya, apalagi dulu gitu kan istilahnya, ya lu ntar mau nikah gimana kalau mau dites sama calon mertua. Bakal calon pemimpin di keluarga. Makanya harus bisa jagain. Buat tameng lah. Iya, buat bininya. Keluarganya dah pokoknya dah. Iya. Masuk lagi dah tuh ke agama adat tuh. Jagalah keluargamu dari api neraka. Kan masuknya ke situ. Benar. Secara filosofi gitu. Mungkin ini kan secara jasmani. Ketika misalnya ada yang nyolek apa, ya sepentil dua pentil mah boleh. Gitu. Nah, nih sobat jagongan nih uniknya gitu ya bahwa harusnya kita nih bersyukur dan bisa melestarikan budaya karena memang negara kita ini kaya banget dari ujung barat sampai ujung timur gitu. Kita lagi nyampe di tengah-tengah di Betawi. Nah tuh sayang aja kita nggak bisa pantun. Jadi memang istilahnya Indonesia ini kaya lah negara kita gitu, banyak budaya dan ya mungkin dari sini nggak seberapa lah jagongan, cuma bisa ngajak aja yuk kita bareng-bareng kita sama-sama kita jagain deh gitu kan budaya negara kita ini gitu kan Cang Rohim. Betul jangan pernah merasa paling gue budayanya paling ini enggak, jangan. Kita selagi masih bisa berbuat baik ya dengan caranya masing-masing. Kayak saya caranya dengan pantun ya mungkin saya fokus di pantun gitu kayak gitu sih gitu. Nah Cang, pernah nggak istilahnya pada saat sepengalaman Cang Rohim nih gitu ya, khususnya lebih sering bawain ngewakilin dari cowok apa cewek Cang Rohim? Kadang-kadang tuker-tukeran sih. Oh tuker-tukeran? Iya, kadang-kadang saya sama siapa juga jadi. Oh gitu. Tapi pernah nggak istilahnya bener-bener yang ketemu di luar grup gitu loh? Iya, pernah. Tapi pantunnya ya, bukan berantemnya. Iya pantunnya. Tapi karena saya udah istilahnya bukan sok jago, karena saya sudah lazim ya, artinya sudah biasa. Makanya tadi saya bilang siapapun lawan bicara saya atau lawan pantun saya, ayo mau pantun yang kayak gimana, saya insya Allah siap gitu. Dengan catatan saling melengkapi. Ketika saya lupa, tutupi dengan yang teman saya itu. Iya, karena kayak lain halnya kalau kita masih satu apa nyebutnya sanggar kah atau satu kelompok lah atau kita mungkin bisa janjian lah ntar lu begini ya, gue begini gitu kan. Kalau ketemu orang luar istilahnya apakah memang itu ada istilahnya obrolan dulu sebelumnya atau memang langsung? Kalau bahasa keren bilang fitting kali ya. Fitting dulu, matchingin dulu gitu. Dari cara pantunnya kayak gimana gitu biasanya. Baik itu ketemu langsung atau mau ditelepon, bisa kayak gitu. Iya, berarti tetap ada pembicaraan sebelumnya gitu. Ada geladi dulu lah. Iya, apa yang akan disampaikan gitu. Yang penting ini
istilahnya acaranya lancar, budayanya tetap itu jalan. penting. Iya. Penampilan kita, itu kan sebutnya pertunjukan juga ya, Iya. kalau bisa disebutnya palang pintu itu untuk menampilkan yang terbaik. Betul. Penampil terbaik itu adalah ketika orang semua terhibur. Iya, Gitu, baru penampilan kita berhasil. Kalau orang kita lagi tampil pada melongo, pada mangap, itu nggak berhasil. Atau ngantuk deh. Iya, itu. Tujuan kita begitu. Iya. Jadi jangan pernah merasa oh gue udah bener nih, nggak gitu juga. Gitu. Kadang-kadang saya pribadi banyak salahnya, banyak lupanya. Iya. Karena biar bagaimanapun ya namanya manusia gitu kan. Kita udah latihan nih, besoknya kadang-kadang lupa, keselip. Nah, cuman kita ada namanya antisipasi ketika saat lupa kita lakukan improvisasi. Luar biasa. Gitu. Nah, itu dia tuh improvisasinya itu kadang yang istilahnya nggak semua orang bisa langsung ya kayak balik lagi deh filosofinya, pisau bisa tajam karena sering diasah gitu kan. Nah, luar biasa. Gitu gitu aja bisa ya. Apa-apa nah, gitu. Kang Rohim tuh sejak kapan sih istilahnya mulai secara kalau bahasa kerennya secara profesional lah mendalami menjadi seorang orang yang palang pintu tapi di pantun gitu. Saya itu melazimi itu di tahun 2016. 2016. Karena memang di tahun 2008 itu awal-awal mulanya. Saya sebenarnya belum percaya, belum pede. Ketemu ke Sonoin udah mulai pede. Dan alhamdulillah mengikuti kegiatan lomba pantun segala macam. Nah itu bagian daripada untuk saya mengasah sejauh mana kemampuan saya. Pernah ikut lomba? Pernah. Oh, gitu. Juara. Tingkat apa? Tingkat Jawa Barat. Masya Allah tuh, pantesan aja. Kalau istilahnya sekarang apa ya? Gacor. Alhamdulillah gitu. Tahun 2017 ikut lomba pantun se-Jawa Barat ya. Yang notabene-nya yang ada kultur Betawinya, Melayunya. Nah, terus di tahun berikutnya tahun 2017, 2018, 2020 tingkat wali kota. Alhamdulillah udah menjuarai. Dan dari situlah kemanfaatan saya berasa. Dan terasa dan diberdayakan oleh baik itu pihak masyarakat setempat ataupun juga dari pemerintah. Salah satunya larinya ke pembawa acara. Wah, MC juga kan? Luar biasa nih. Sobat Jagongan yang tinggal di daerah Jabodetabek nih, khususnya Depok nih sekitarnya. Nih Cang Rohim nih MC kondang untuk adat Betawi. Nah, Cang Rohim juga punya itu kan? Berarti sering aktif di sosmed nggak? Iya. Wah, TikTok. Wah, tuh TikTok nih. Follow juga nih TikToknya nih. Luar biasa kalau yang demen istilahnya demen sama budaya Betawi lah, khususnya pantun. Gue sih demen banget gitu. Istilahnya karena ini sesuatu yang unik ya, unik dan nggak semua orang bisa gitu. Betul. Memadu-madankan kata menjadi suatu kalimat yang indah. Luar biasa memang. Ya, saya juga orang banyak mengenal saya itu dengan sebutan ya Cang Rohim bocah Depok. Wah, gitu. Tuh, Cang Rohim bocah Depok. Siapa yang kagak kenal sama dia? TikToknya apa, Jan? TikToknya ya bocah Depok. Oh, bocah Depok. Iya. Oke. Kenapa saya namain bocah Depok? Biar gampang hafal. Tapi nggak banyak tuh nanti yang niru bocah Depok. Ada banyak. Udah tahu ciri khasnya ijo udah saya. Luar biasa. Ijo si buah maja. Yang pakai baju ijo enggak deh. Salah ntar pakemnya. Gak apa-apa. Itu Bang. Iya, luar biasa. Nah, berarti alhamdulillah ya Cang Rohim dengan kemampuannya di istilahnya melestarikan budaya ini kan sudah ya paling tidak MC ya kan, MC udah kepake lah di mana-mana gitu kan, orang lebih banyak mengenal. Mungkin dengan Cang Rohim berbagi di podcast ini Jagongan, insya Allah nih, amin Allah, ya kan, istilahnya orang akan lebih banyak mengenal lagi. Paling tidak secara budaya Betawi itu palang pintu tuh gitu. Orang lebih tahu lah paling nggak gitu. Saya juga secara pribadi berharap Jagongan ini juga terus berkembang. Amin. Menyiarkan, menyampaikan edukasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberitahuan, komunitas, apa gitu. Kebaikan lah. Gitu. Iya, kali aja ntar kita di wali kota Depok kan kita diundang sama wali kota gitu. Pak, dengerin Pak.
Pak Wali Kota itu suka mantun loh. Oh iya. Dia suka mantun. Oke. Makanya kadang-kadang suka beradu sama beliau gitu. Iya. Artinya suka tukar pikiran. Tukar pikiran diskusi. Luar biasa. Oke, Cang Rohim. Luar biasa. Emang ini kalau ngobrol gini resep pisan kita. Ya, asik. Ya. Sehat terus Cang Rohim. Amin. Ya. Mudah-mudahan semakin lancar. Ya. Amin Allah. Kita semua diberikan kesehatan. Nah, Sobat Jagongan, nih ngobrol kita sama salah satu orang yang terus bisa melestarikan budaya kita ya, khususnya Betawi di sini itu dalam hal seni pantun nih. Nah, jadi kalau misalkan Sobat Jagongan yang tinggal di daerah paling tidak di Depok, Sawangan, sekitarnya gitu kan, sampai Cinere, itu kalau ada perlu nge-MC Betawi atau mau berbalas pantun untuk palang pintu, jadi wakil mempelai pria wanita bisa nih kontak Cang Rohim tadi kolom deskripsi kita cantumin. Betul. Ya ikutin juga TikToknya dia nih. Siap. Tadi Saya boleh berpesan nggak terakhir ya? Oh boleh. Ya, jadi buat sahabat, teman, kerabat semua yang kenal sama saya, yang belum kenal sama saya cuma berpesan melalui pantun. Apa sih namanya? Minum air hangat di Gang Mandor, habis makan kagak tersisa. Tetap semangat, ontong kasih kendor, lakukan apa yang kita bisa. Cakep. Oke. Nah, sekian dulu Sobat Jagongan dari kita ya. Jangan lupa ikuti tadi apa channelnya Bang TikToknya? TikToknya Cang Rohim Bocah Depok. Nah, Cang Rohim Bocah Depok. Ya. Nah, Sobat Jagongan juga jangan lupa untuk terus dukung channel Jagongan Yuk ya di YouTube-nya. Subscribe, like, comment, share, dan klik tanda lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video terbarunya ya. Nah, sekian dulu dari kita semua. Kali ini ngobrol bareng Cang Rohim, si palang pintu adat Betawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama.